Halo, perkenalkan nama saya Christian Rival Reza Guguk. Saya akan menjelaskan apa itu penelitian sejarah. Kelompok saya beranggotakan Arya Giri Rukmana, Dimas Aditya, dan saya Christian Rival. Metode sejarah. Metode sejarah adalah langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian sejarah. Tujuan dari metode sejarah adalah mengumpulkan sumber secara efektif. Tahapan-tahapan dalam metode sejarah dilakukan sejarah setelah menentukan topik penelitian, dan perumusan metode sejarah dilakukan dengan memberikan prinsip dan aturan yang disusun secara sistematis untuk membantu pengumpulan sumber sejarah. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Pemilihan topik. Pemilihan topik itu adalah pemilihan topik yang dianggap sebagai tahap pertama yang perlu dilakukan peneliti sejarah. Lebih dari itu, pemilihan topik ini mesti memperhatikan waktu pengerjaannya agar sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan ketika menulis untuk skripsi. Dan yang kedua adalah heuristik. Heuristik adalah yang berarti mencari sumber-sumber primer terkait peristiwa tertentu di masa lalu. Dalam tahapan ini terdapat sejarah sumber yang bisa dicari demi menyaksikan penelitian sejarah. Pertama ada sumber primer yang berasal dari seksi mata berupa catatan rapat. Yang selanjutnya 3. Kritik. Kritik eksternal adalah pengujian keaslian melalui bahan yang digunakan. Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan seseorang memiliki, yaitu autentitas. Yang keempat, interpretasi. Interpretasi adalah setelah sumber interpretasi adalah setelah sumber terverifikasi kebenarannya, maka langkah selanjutnya yang mesti dilakukan adalah ketika sudah mencapai langkah ini, penelitian mesti memanfaatkan sumber-sumber tersebut secara objektif. Yang kelima, historiografi. Historiografi tahapan historiografi ini samanya artinya dengan melakukan penulisan sejarah setelah melewati 4 tahap sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah sumber sejarah. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang peristiwa sejarah. Nah, informasi yang disajikan sumber sejarah harus berasal dari aktivitas manusia di masa lalu. Jadi, kalau nggak ada kaitannya dengan manusia, itu adalah bukan sumber sejarah. Terus fungsi sumber sejarah itu apa? Nah, fungsi sumber sejarah itu pastinya sebagai sarana penyampaian informasi tentang suatu peristiwa di masa lalu. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Sumber primer. Sumber primer sejarah berasal dari kesaksian orang yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar secara langsung suatu peristiwa sejarah. Dan yang kedua, sumber sekunder. Sementara itu, sumber sekunder dihasilkan dari penafsiran dan pemahaman orang lain yang bukan pelaku atau saksi sejarah. Nah, jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Itu yang pertama, sumber tulisan. Sumber tulisan adalah sumber yang memberikan informasi sejarah melalui tulisan. Tulisan ini bisa ada di berbagai tempat, seperti prasasti, arsip, naskah kuno, surat kabar, dan buku. Yang kedua, sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang disampaikan secara lisan oleh yang menyaksikan. Nah, yang ketiga, sumber benda. Sumber benda adalah sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan historiografi. Historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia,
yang artinya sejarah, dan grafia yang artinya penulisan. Singkatnya, historiografi adalah penulisan sejarah. Nah, jenis-jenis historiografi adalah yang pertama, historiografi tradisional. Historiografi tradisional ini merupakan penulisan sejarah yang pada umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Sedangkan dari segi karakteristiknya, historiografi tradisional bersifat kultural dan politis, serta belum menggunakan metode ilmiah dalam penyusunannya. Nah, jenis-jenisnya historiografi adalah yang pertama, yang kedua, historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17 hingga pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-20 sebelum Masehi. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda atau Eropa di Hindia Belanda karena ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa. Nah, jenis historiografi yang ketiga yaitu historiografi modern. Historiografi modern muncul akibat tuntutan ketetapan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah dapat melalui penetapan metode penelitian, memakai ilmu-ilmu bantu, adanya teknik pengarsipan dari rekonstruksi melalui sejarah lain. Masa ini dimulai dengan munculnya studi sejarah kritis yang menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Contohnya, historiografi modern adalah pemberontakan petani Banten 1888 kaya Sartono Kartbojo dan revolusi pemuda karya Benedict Anderson. Historiografi modern tentunya berkembang sesuai dengan zaman historiografi masa kini. Ia semakin objektif dan kritis terhadap suatu peristiwa. Nah, itu adalah penjelasan dari penelitian sejarah dari saya. Sekian, terima kasih.